Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu, tanggal 13 September 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah kita masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami sampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat HUT kelahiran dan HUT pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayat 14. Begini firman Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kiranya Maha Besar Tuhan, kita Yesus Kristus, memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial masih ditiadakan. Hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai pada tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BPA Majelis Calon Jemaat GKE Panenga dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dibantu oleh 2 orang penetua dan atau diakon. Untuk kunjungan kasih HUT pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan, silahkan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKE Panenga, dan untuk pandu ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Panenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKE Panenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal.
Hai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tipa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kita akan mengawali ibadah dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam melemparkan dosaku. Tiada
pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan mengucap syukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, hingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Kuasai dan berkati kami semua dalam ibadah ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21, yang dibacakan demikian dengan perikop Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Berbunyi demikian: ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka,
dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kau Tuhan yang memahami hati yang tersakiti. Kau Tuhan paling mengerti cara memulihkanku lagi. Beriku hati yang mengampuni, seperti Kau pun telah mengampuniku. Saat ku menunjukkan hati yang mengasihi, kebaikan-Mu semakin ku alami. Kau Tuhan yang memahami hati yang tersakiti. Kau Tuhan paling mengerti cara memulihkanku lagi. Tuhan beriku hati yang mengampuni, seperti Kau pun telah mengampuniku. Saat ku menunjukkan hati yang mengasihi, kebaikan-Mu semakin ku alami. Tuhan beriku hati yang mengampuni, seperti Kau pun telah mengampuniku. Saat ku menunjukkan hati yang mengasihi, kebaikan-Mu semakin ku alami. Saat ku menunjukkan hati yang mengasihi, kebaikan-Mu semakin ku alami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Di pagi hari ini Tuhan tetap menjaga memelihara kami. Terlebih dalam ibadah minggu ini, kami ingin bersama-sama dan membaca serta mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Engkau dengan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 yang dibacakan demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat di Korea Selatan. Pelakunya ini sudah 4 kali kawin cerai, sebuah perilaku yang tidak biasa di Korea Selatan. Dari pernikahannya yang pertama, ia mempunyai 2 orang anak yang setelah ia bercerai, anak-anaknya ini diasuh oleh orang tuanya. Ada 8 orang yang dibunuhnya, termasuk istrinya yang keempat dan juga mertuanya. Ketika akhirnya ia ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara, kakak dari salah satu korban yang dibunuhnya ternyata adalah seorang polisi. Polisi ini berkata kepadanya, "Kamu membunuh adikku yang tidak tahu apa-apa dan tidak salah apa-apa.
tetapi aku yang menjadi polisi ini akan melindungi keluarga kamu selama kamu ada di penjara. Kalimat yang diucapkan polisi ini sempat trending di berita pada kala itu karena begitu bijaksana. Sebab banyak orang mengatakan kalau hal tersebut menimpa keluarga mereka, mereka sudah menampar pelaku dan membalas dengan lebih kejam lagi. Tapi ternyata kakak korban lebih memilih memaafkan dan tidak membalas dendam. Di Timur Tengah ada banyak TKW atau tenaga kerja wanita asal Indonesia yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya. Tetapi ada keringanan bagi pelaku pembunuhan kalau keluarga korban mau mengampuni pelaku. Karena itu, beberapa tenaga kerja wanita asal Indonesia yang terancam hukuman mati tidak jadi dihukum mati, melainkan hanya menjalani hukuman penjara biasa karena keluarga majikannya mengampuni. Artinya, si pelaku tetap dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku, namun keluarga korban memaafkan dan tidak menuntut balas, sehingga banyak tenaga kerja wanita asal Indonesia yang tidak dihukum mati. Hal mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Banyak orang memilih membalas dendam dan melampiaskan kemarahan kepada orang yang berdosa terhadapnya. Mengapa? Karena orang merasa dirugikan. Ajaran tentang mengampuni, jangankan 70 kali 7 kali, mengampuni 7 kali pun itu dianggap konyol, karena katanya tidak memberi efek jera kepada si pendosa. Kita mengakui bahwa kita sendiri hampir-hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi sampai 70 kali 7 kali atau tanpa batas dan dengan sepenuh hati. Walaupun demikian, masih ada segelintir orang membuka hati untuk memaafkan atau mengampuni, meskipun itu berat dan sangat berat untuk dilakukan. Petrus dalam nats ini berkata kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali kita mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Sebab 7 kali mengampuni itu sudah sangat maksimal. Ajaran para nabi dan pendapat umum hingga masa kini, mengampuni itu hanya sampai 3 kali. Itu pun sudah luar biasa. Namun kalau sampai 7 kali, itu lebih dari luar biasa. Yesus dalam perumpamaan ini tentang mengampuni, menceritakan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Lalu ada seorang hambanya yang memohon belas kasihan dan ampunan kepada sang raja karena hutang-hutangnya kepada raja sangat banyak. Raja kemudian mengabulkan permohonan hamba ini dan menghapus semua hutangnya. Tetapi hamba yang baru diampuni ini malah menolak mengampuni temannya yang berhutang kepadanya dan kemudian memenjarakan temannya tersebut sampai hutangnya lunas. Karena itu, sang raja sangat marah dan menyerahkan hambanya itu kepada algojo-algojo sampai hutangnya lunas. Artinya, hamba ini tidak jadi diampuni karena ia tidak mengampuni orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melewati perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau menyatakan akan kasih sayang Allah yang luar biasa besar dalam hidup kita. Meskipun dosa kita sangat banyak, betul-betul sangat banyak, karena tiap hari, tiap saat kita melakukan dosa dan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setiap hari, bahkan setiap saat kita menyakiti hati Tuhan. Kita betul-betul orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Namun Allah mengampuni kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan salah kita. Allah tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita yang sangat banyak itu. Ia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa besar. Ia mengampuni kita bukan hanya 7 kali,
tetapi Ia mengampuni kita dengan pengampunan yang tak terbatas. Mengampuni 70 kali 7 kali bukan berarti mengampuni 490 kali, melainkan mengampuni 70 kali 7 kali untuk menunjukkan bahwa pengampunan yang diberikan itu tidak terhitung atau tidak terbatas. Karena itu, kita yang sudah menerima penebusan dosa dan pengampunan dari Allah, hendaknya pun mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita dengan pengampunan yang sama, yaitu tak terbatas atau 70 kali 7 kali. Tidak ada dendam, apalagi pembalasan dendam. Tidak juga boleh mengucapkan kata tiada maaf bagimu. Sebab sama seperti Allah mengampuni kita, demikianlah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak mencatat ataupun menghitung sudah berapa kali kita mengampuni. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni dengan tulus. Sebab sama seperti yang terdapat dalam doa Bapa kami dan yang sering kita ucapkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Begitulah kiranya kita mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Karena sama seperti kita mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita, demikian pula Bapa kita di sorga akan mengampuni dosa kita. Amin. Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali seperti yang dipertanyakan Petrus? Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita. Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali seperti yang dipertanyakan Petrus? Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Pengampunan adalah tak henti-henti seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita. Bukan
henti seperti Bapa di surga mengampuni dosa kita. Apakah kita mengasihi sesama dan selalu mengampuninya? Andaikan kita tidak melakukannya, Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Yesus menghukum kita. Janganlah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni kami dengan pengampunan yang luar biasa besar. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kami, tetapi Engkau ya Allah mau menerima kami sebagai anak-anak-Mu, meskipun kami orang-orang yang berdosa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu melewati Yesus Kristus di kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran kami. Ajari kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang mengampuni, seperti Tuhan mengampuni kami. Tolonglah pula supaya kami saling mengampuni, baik kami terhadap suami atau istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap sanak, saudara, keluarga, warga jemaat, maupun orang lain, sehingga kami hidup dalam saling mengampuni, ada sukacita dalam kehidupan kami. Kasih berkat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami berbahagia di dalam Tuhan. Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Engkau menolong kami dalam membimbing mendidik anak-anak kami. Engkau memberikan semangat belajar bagi para pelajar dan mahasiswa kami. Engkau menuntun orang-orang muda kami, baik remaja maupun pemuda. Engkau bahkan menjamah orang yang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit. Engkau senantiasa mendampingi, menjaga, menyertai para orang tua, janda, duda yatim piatu, anak-anak terlantar. Bahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah. Kami percaya di masa pandemi virus corona ini, tangan Tuhan sungguh luar biasa melindungi kami, sehingga kami sehat dan kuat di dalam Engkau. Inilah syafaat kami, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu.
Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait pertama dan seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat GKI Panenga, dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari kidung pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajar